Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik metode analisis mesh. Pada kesempatan pertama kita akan review dulu pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang definisi dasar dari rangkaian listrik meliputi muatan, arus, tegangan, daya, energi, dan juga kita juga mengenalkan tentang resistansi dan konduktansi. Kemudian di bagian yang kedua kita membahas tentang hukum dasar rangkaian listrik, mulai dari hukum Ohm sampai dengan hukum Kirchhoff yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff. Selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang metode analisis rangkaian listrik. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang metode analisis mesh. Pertama kita lihat dulu apa pengertian loop dan mesh. Kalau loop kita sudah pernah mengenal istilah ini pada saat pembahasan tentang topik hukum Kirchhoff tegangan atau KVL ya. Di mana loop itu adalah jalur tertutup atau lintasan tertutup yang berawal dan berakhir di satu simpul atau satu titik yang sama. Sebagai contoh misalnya ilustrasi di gambar samping ini, Anda lihat di sini ada satu lintasan ya, muter begitu ya. Nah, berputar begitu kembali ke titik semula. Nah, ini disebut dengan loop. Ini juga loop ya, muter ke sini, nah, kemudian ini dari bawah ke atas. Nah, ini juga loop. Nah, kemudian lintasan besar ini juga loop. Ya, pokoknya semua lintasan yang terbentuk ya, lintasan tertutup dari titik awal sampai titik akhir, di mana titik awal dan titik akhirnya itu sama, maka itu disebut dengan loop. Gitu juga misalnya yang paling besar, misalnya sana sini, terus gitu keluar gitu kan. Nah, ini juga merupakan loop. Nah, sedangkan mesh sendiri, mesh itu adalah kondisi khusus dari loop, di mana dalam mesh itu tidak terdapat elemen atau komponen listrik di dalamnya. Contohnya ini, Anda lihat loop yang tadi pertama kita lihat ya, sebelah sini ya. Di sini di dalamnya tidak ada komponen lain kan, di dalam ini tidak ada komponen listrik yang lain. Nah, sehingga ini disebut juga dengan mesh. Jadi loop yang ini itu juga disebut mesh. Begitu juga yang ini, karena di dalamnya tidak ada rangkaian listrik. Tetapi loop yang ini, nah ini tidak kita sebut sebagai mesh. Kenapa? Karena di dalamnya ada R4 dan sumber tegangan V2. Sehingga ya loop yang ini, yang digambarkan dengan garis titik-titik ini, itu bukan mesh. Gitu ya. Dia loop tetapi bukan mesh. Nah, pada topik ini kita membahas mesh analisis. Jadi analisis untuk mesh gitu ya. Jadi nanti kita bikinnya adalah mesh, bukan loop. Oke ya, ini paham ya perbedaan antara loop dan mesh. Selanjutnya, pengertian lain yang juga harus kita pahami adalah arus cabang dan arus mesh. Apa yang dimaksud dengan dua istilah tersebut? Arus cabang itu adalah arus yang benar-benar mengalir gitu ya pada satu cabang rangkaian. Gitu ya. Contohnya di sini di gambar ilustrasi ini, I1 itu merupakan arus cabang karena I1 itu adalah arus yang betul-betul mengalir pada R1. I2 juga merupakan arus cabang karena dia adalah arus yang betul-betul mengalir ada begitu ya pada cabang R2 dan R4. Begitu juga R3, di sini ada arus cabang I3. Nah, jadi I3 adalah merupakan arus cabang karena dia betul-betul mengalir pada R3. Sedangkan arus mesh itu adalah arus yang mengalir pada lintasan tertutup atau pada mesh yang kita buat. Mesh ini kan kita bayangkan gitu, kita buat lintasannya itu
untuk membantu kita analisis rangkaian listrik. Jadi sebetulnya arus mesh itu arus yang bisa jadi tidak menggambarkan atau tidak sama dengan arus cabang di mana dia lewat gitu ya. Contohnya di sini. IA itu adalah arus mesh. Nah, dia itu melewati R1 dan R3. Tetapi IA itu tidak sama dengan I3 gitu ya. IA tidak sama dengan I3 ya. Jadi IA itu tidak menggambarkan arus pada cabang R3. Begitu juga IB. IB itu juga melewati R3, tetapi dia tidak menggambarkan, tidak persis dengan arus pada cabang I3. Gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian maka arus cabang itu, karena dia adalah arus yang benar-benar mengalir di cabang, maka kita bisa mengukur dengan menggunakan ampere meter. Tetapi arus mesh itu tidak bisa kita ukur secara langsung dengan ampere meter. Arus mesh ini hanya arus yang kita buat untuk keperluan analisis rangkaian listrik. Nah, kalau kita lihat gambar ilustrasi di sini, maka kita bisa tahu bahwa I2 itu sama dengan IB, karena IB itu mengalir pada R2 dan R4, dan I2 juga mengalir pada R2 dan R4, dan di situ arus meshnya tidak ada yang lain. Sedangkan I3 itu tidak sama dengan IB, karena ya di cabang ini bukan hanya IB yang mengalir, tetapi ada IA dan ada IB. Sehingga IB ini kita bisa hitung dari dua arus mesh, arus IA dan arus IB. Bagaimana mencarinya? Ya, kita lihat mana yang searah. Karena IA searah maka kita beri tanda positif, sedangkan IB berlawanan maka kita beri negatif. Sehingga I3 itu adalah IA dikurangi IB. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis mesh ya. Sebagai pendahuluan dari metode analisis mesh, kita perhatikan di sini ada sebuah ilustrasi rangkaian yang sama ya dengan ilustrasi di slide sebelumnya. Di sini kita melihat ada dua mesh yang kita bikin, yaitu mesh IA dan mesh IB. Jadi kalau kita mau menerapkan metode analisis mesh pada rangkaian ini, maka yang kita cari itu adalah pertama kali yang kita cari adalah berapakah arus mesh IA dan IB. Jadi ada dua variabel yang kita cari dan yang belum kita ketahui ya. Nah, sehingga dengan metode analisis mesh kita hanya memerlukan dua persamaan. Ada dua variabel, sehingga cukup dengan dua persamaan saja kita sudah bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau misalnya kita gunakan cara yang di topik sebelumnya dengan menggunakan KVL misalnya, dengan lintasan yang sama, tetapi yang kita cari itu bukan arus mesh. Kita belum tahu ya tentang arus mesh. Yang kita cari langsung pada arus cabang, yaitu I1, I2, dan I3 kalau kita gunakan KVL ya. Nah, karena ada tiga variabel yang tidak diketahui, berarti kita perlu tiga persamaan. Artinya di sini, kalau dengan analisis mesh untuk kasus rangkaian ini, jumlah persamaan yang diperlukan lebih sedikit gitu ya. Nah, karena jumlah persamaannya lebih sedikit, tentu nanti cara menyelesaikannya akan lebih sederhana. Nah, itulah diantara kegunaan metode analisis mesh. Baik, kita akan lanjut ke langkah-langkah analisis metode analisis mesh ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan arus mesh terlebih dahulu. Jadi begitu ada rangkaian, kita diminta untuk mencari entah arus, entah tegangan gitu ya. Maka kita pertama, kalau kita gunakan metode analisis mesh, kita buat terlebih dahulu arus meshnya. Ya, semua yang ada di rangkaian tersebut. Ya, contohnya di sebelah kanan ini, di sini ada dua mesh yang kita bisa buat ya. Kita beri nama di sini mesh I1 dan mesh I2 gitu ya. Nah, setelah itu kita gunakan KVL, artinya mengikuti mesh yang ada,
kita terapkan KVL ya, kita buat persamaan tegangannya. Persamaan tegangannya di mesh yang sedang kita tinjau. Kalau di sini nanti berarti kita buat dua persamaan ya. Di sini ya, kemudian di mesh yang sebelah kanan. Nah, setelah itu kita peroleh persamaannya, berarti nanti di sini ada dua persamaan ya, ada dua persamaan dan arus yang terlibat adalah arus mesh ya. Ingat ya, yang terlibat arus mesh bukan arus cabang. Sehingga di sini saya gambarkan di sini ketika kita sudah masuk ke analisis mesh yang I1, I2 dan I3 ini tidak dimunculkan lagi di sini. Ya, kita cukup menggunakan I1 dan I2. Itu yang akan kita cari dengan metode analisis mesh. Nah, sehingga kita cukup dengan dua persamaan. Kalau itu sudah kita peroleh, maka kita selesaikan. Ya, langkah ketiga adalah selesaikan persamaan mesh. Nah, setelah kita selesaikan, maka kita akan tahu kan berapa I1 dan berapa I2. Nah, selanjutnya kita hitung arus yang ada di cabang. Karena ini bukan arus cabang ya, ini adalah arus mesh. Sehingga ini kita hitung arus cabang, arus yang benar-benar ada pada rangkaian. Nah, atau kita hitung sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Tidak harus semua arus cabang dihitung ya, tergantung apa yang ditanyakan. Oke. Selanjutnya sebagai ilustrasi penggunaan metode analisis mesh, ini ada contoh soal di mana ada sebuah rangkaian seperti ini ya. Kemudian kita diminta mencari arus IA, IB dan IC yang mana masing-masing ini adalah arus cabang gitu ya. Nah, karena kita gunakan analisis mesh, maka penyelesaian kita langkah pertamanya adalah tentukan arus mesh. Kita lihat di sini ada gambar, ada dua arus mesh ya. Yaitu I1 dan I2. Kemudian kita terapkan KVL ya, pada arus I1, arus mesh I1. Ya, kita menyusuri lintasan yang dibentuk oleh mesh I1 di sini. Kita mulai dari sini ke atas ketemu dengan sumber tegangan minus, berarti kita tuliskan minus 42, terus ke atas ketemu dengan resistor 6 ohm, kita tuliskan 6 kali I1. Kenapa harus ditambah I1? Ya, karena kita harus menuliskan tegangannya di sini. Bukan resistansinya, tapi tegangannya. Sehingga kita harus mencari tegangannya dengan hukum ohm, yaitu 6 kali I1. Oke, selanjutnya kita ke bawah melewati resistor 3 ohm. Nah, di sini kita harus hati-hati karena pada 3 ohm ini, kita lihat di gambar ini, dilewati oleh dua arus mesh, yaitu I1 dan I2. Keduanya sama-sama melewati resistor 3 ohm. Sehingga kita harus menuliskan kedua-duanya. Tidak cukup hanya 3 I1 saja, nggak boleh. Kita harus menuliskan dua-duanya, I1 dan I2. Nah, bagaimana menuliskannya? Karena kita sedang meninjau mesh I1, tentu I1 akan kita beri tanda positif. Nah, kemudian I2 positif atau negatif kita lihat dari arah dari arus mesh I2. Karena di sini kita lihat di sini arus mesh ke atas ya pada resistor 3 ohm. Artinya dia berlawanan arah dengan arus mesh I1 yang arahnya ke bawah. Sehingga karena berlawanan untuk I2 kita beri negatif. Ya, di sini itu kata beri tanda negatif atau minus gitu. Sehingga untuk di sini di 3 ohm tegangannya itu adalah 3 kali dalam kurung I1 dikurang I2. Oke, setelah itu kita berbelok ke kiri dan sampai ke titik semula. Karena sudah selesai, kita tulis sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini kita bisa sederhanakan ya. I1 kita kumpulkan, I2 kita kumpulkan, kita dapat persamaan 1,1. Setelah kita dapatkan satu persamaan ini, kita lanjut ke mesh yang kedua, yaitu I2. Ya, pada I2 ini kita lihat, kita susuri misalnya dari pertama kita ketemu dengan resistor 3 ohm. Dan ingat di sini juga dilewati oleh dua arus mesh ya, yaitu I2 sendiri dan I1. Nah, di sini karena kita sedang meninjau I2, maka I2 yang kita beri tanda positif. I1-nya bagaimana? Nah, kita lihat arahnya. Karena I1-nya berlawanan dengan I2, maka I1 kita beri tanda negatif. Jadi berbeda ya dengan di atas. Kalau di atasnya itu tadi kita sedang meninjau I1, maka I1 kita beri positif.
Sedangkan yang di kedua ini yang di bawah, I2-nya itu kita beri tanda positif karena kita sedang meninjau mesh I2 gitu ya. Ya, ini jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti jadi tidak tepat hasil yang diperoleh. Oke, selanjutnya sampai di sini kita belok ke kanan, ketemu dengan 4 ohm. Di sini cuma satu arus yang lewat, yaitu arus mesh I2. Ya, kita tulis langsung 4I2, kemudian ke sini ketemu dengan sumber tegangan, minus dulu sehingga ini minus 10. Kita dapatkan persamaan mesh seperti ini. Dari sini kita sederhanakan, kita kumpulkan yang I1 dan I2, kita dapat persamaan 1,2. Kita sudah dapat dua persamaan ya. Dan kita mau mencari dua variabel ya, I1 dan I2, sehingga ini sudah cukup. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua persamaan, kita masuk ke langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu menyelesaikan persamaan tersebut. Anda bisa gunakan metode untuk menyelesaikan persamaan ya. Bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi, atau bisa juga menggunakan aturan Cramer. Ini tidak kita bahas di rangkaian listrik, ini Anda pelajari di tempat yang lain ya, kita hanya pakai saja. Nah, setelah Anda gunakan ini, Anda nanti bisa menemukan berapakah I1 dan I2, seperti yang ada di sini. Oke ya, nah kalau I1 dan I2 sudah dapat, gitu ya, dengan cara yang Anda pilih tadi, apakah eliminasi, substitusi, atau aturan Cramer, maka langkah selanjutnya adalah menghitung apa yang ditanyakan. Di soal tadi yang ditanyakan adalah arus cabang IA, IB, dan IC, sehingga kita hitung. IA kita lihat di sini adalah arus cabang yang mengalir pada resistor 6 ohm. Kemudian kita lihat arus meshnya itu pada 6 ohm itu juga hanya I1 ya, hanya I1, sehingga kita bisa katakan bahwa IA itu sama dengan I1. Selanjutnya IB itu adalah arus yang mengalir pada resistor 4 ohm. Kita lihat di meshnya, ternyata arus meshnya juga hanya satu, yaitu I2, sehingga kita bisa katakan IB sama dengan I2. Kita dapat. Oke, kemudian IC, oh salah ya, ini IC harusnya ya. IC, nah ini kita koreksi ya, ini adalah IC. IC itu kita lihat di sini mengalir pada resistor 3 ohm ya, resistor 3 ohm. Dan kita lihat di meshnya, di 3 ohm itu ada dua arus mesh yang mengalir, yaitu I1 dan I2. Sehingga kita harus melibatkan dua-duanya. Ya. Mana yang plus, mana yang minus, kita lihat arahnya. IC arusnya ke bawah ya, sehingga nanti yang searah kita beri plus, yang berlawanan kita beri minus. Karena I1 searah dengan IC kita beri plus ya, kemudian I2 berlawanan kita beri tanda minus, sehingga IC sama dengan I1 minus I2. Oke, dengan demikian kita sudah dapat berapakah arus cabang IA, IB, dan IC. Baik, selanjutnya bagaimana penerapan metode analisis mesh kalau dalam sebuah rangkaian itu terdapat sumber arus, seperti ilustrasi di sini. Ya. Ada sumber arus 5 ampere di sini. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Kita harus hati-hati di sini karena persamaan mesh yang kita tuliskan itu adalah persamaan tegangan. Ya. Sehingga pada sumber arus kita tidak bisa langsung tahu berapakah tegangannya. Kalau di resistor di sini, contoh di sini misalnya di 3 ohm itu kan kita bisa langsung dapat ya dengan menggunakan hukum ohm, yaitu 3 kali I2. Tetapi di sini kita nggak bisa langsung dapat. Kalau kita pakai hukum ohm tidak bisa. Resistansinya kita tidak ada informasi berapa di sini. Tegangannya juga tidak ada. Yang ada hanyalah 5 ampere. Sehingga kita tidak bisa menuliskan 5 begitu ya. Atau kita tidak bisa menuliskan 5I2 gitu ya. Karena itu bukan tegangan. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana ketika ada rangkaian yang mengandung sumber arus? Nah, nanti kita akan menemukan itu dua kondisi ya. Pertama adalah ketika sumber arus itu hanya dilewati oleh satu arus mesh. Ya, contohnya gambar di samping ini.
Jadi di sini sumber arus 5 ampere itu dilewati oleh arus mes I2, hanya satu ya. Yang arus mes satu lagi yaitu I1 tidak lewat di situ ya. Ya, jadi hanya satu. Nah, karena hanya satu, kita bisa langsung nyatakan, kita bisa langsung dapatkan gitu. I2 itu adalah I yang ada di situ. Nah, karena arahnya ini berlawanan, I2 di sini kan arus mesnya ke bawah, sedangkan di sini sumber arusnya ke atas, sehingga berlawanan. Jadi I2 itu adalah minus 5 ampere. Kita beri tanda minus karena apa tadi? Berlawanan. Oke. Sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan persamaan di mes I2. Nah, kita cukup menuliskan persamaan pada mes I1. Yaitu kita susuri dari sini kan, ketemu dengan minus, kita tuliskan minus 4, kita tuliskan 4 kali I1, kemudian ditambah dengan 6. Ingat di R6 ohm ini kita dilewati oleh dua arus mes ya, yaitu I1 dan I2. Karena kita sedang meninjau I1 kita beri tanda positif, dan I2 karena berlawanan kita beri tanda negatif ya. Jadi kita dapatkan 6 kali dalam kurung I1 minus I2. Oke, sampai bawah, kemudian ke kiri ketemu dengan titik semula, berarti kita tuliskan sama dengan 0. Nah, ini kemudian persamaan ini kita lihat di sini ada dua variabel I1 dan I2. Nah, I2-nya sudah kita peroleh tadi ya. Nah, di sini. Nah, sehingga ini kita bisa langsung masukkan ke sini, ke persamaan ini. I2 kita ganti dengan minus 5. Dengan begitu, tinggal I1 saja yang kita bisa hitung dengan mudah dengan manipulasi aljabar di sini. Ya, sehingga kita dapatkan nilai dari I2 seperti ini. Jadi menjadi lebih mudah gitu malah. Oke, selanjutnya bagaimana kondisi yang kedua? Kondisi kedua itu terjadi ketika satu sumber arus dilewati oleh dua arus mes. Ya, contohnya di sini. Nah, ini ada satu sumber arus 6 ampere dilewati oleh dua arus mes, yaitu I1 di sini mengalir juga, kemudian I2 juga mengalir. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tidak bisa langsung tahu I1 dan I2 ya, berbeda dengan kasus sebelumnya. Ya. Kalau kasus sebelumnya kan pada sumber arus hanya dilewati oleh satu arus mes. Sehingga kita bisa langsung tahu berapa arus mesnya, yaitu sama dengan sumber arusnya. Tinggal nanti dilihat plus minusnya, lihat arahnya. Tetapi karena ini dilewati oleh dua, kita tidak bisa langsung tahu berapa I1 dan I2. Dan kita juga tidak bisa membuat persamaan mes di sini. Ya, I1 nggak bisa, karena nanti begitu ketemu dengan sumber arus, kita nggak bisa tahu tegangannya. Gitu ya. Begitu juga persamaan mes I2 kita juga nggak bisa tuliskan, karena nanti ketemu dengan sumber arus, kita nggak bisa nuliskan tegangannya. Oleh karena itu, ada cara lain yaitu bagian yang ini, bagian cabang yang dilewati oleh sumber arus, yang ada sumber arusnya, yang seri dengan dia, yang ada di cabang ini, itu kita lepaskan dulu, tidak kita sertakan dulu dalam analisis mes, kita lepaskan, sehingga kita dapatkan apa yang disebut dengan super mesh di sini. Nah, super mesh. Jadi seolah-olah super mesh itu mulai dari sini ke sana ya. Nah, dia melingkupi dua mesh. Jadi dua mesh I1 dan I2 itu dilingkupi oleh super mesh di sini. Nah, super meshnya itu nggak harus kita kasih namanya, karena nanti kita akan menggunakan arus meshnya tetap arus mesh I1 dan I2. Jadi ini ada super mesh kita dapatkan di sini. Oke, gitu ya, jelas ya. Jadi ini kita lepaskan sehingga di sini kita tinggal dapatkan super mesh. Oke, setelah dapatkan super mesh kita lakukan KVL di situ. Nah, pada super mesh tersebut. Ya. Kita lihat dari sini misalnya ke atas ketemu dengan sumber tegangan kutubnya minus, kita tuliskan minus. Kemudian ketemu dengan resistor 6 ohm, kita tuliskan tegangannya di sini yaitu 6 kali I1. Ya, kita tuliskan I1. Kenapa? Karena yang tadi yang mesh yang lewat di sini adalah I1. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini. Di sini tadi yang lewat hanya I1, sehingga kita tuliskan 6 kali I1. Oke, di sini. Nah, kemudian terus ke kanan ya.
karena kita sedang meninjau super mesh ya. Terus ke kanan ketemu dengan R10 ohm. Nah, di sini harus hati-hati. Anda di sini harus ingat bahwa pada 10 ohm itu arus yang lewat, arus mesh yang lewat adalah I2, bukan lagi I1. Ya, kita lihat lagi ya. Nah, di sini. Yang di sini itu yang lewat arus mesh I2. Oke. Jadi di sini kalau mau menuliskan tegangannya nanti 10 kali I2, bukan I1. Oke, selanjutnya ke kanan belok ke bawah ketemu dengan R4 ohm, kita tuliskan lagi tegangannya yaitu 4 kali I2. Terus ke bawah ke kiri lagi nggak ada komponen lain, ketemu dengan titik semula, kita tuliskan sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat satu persamaan super mesh ya. Nah, sehingga ini kita bisa sederhanakan. I1, I2 kita kumpulkan, yang ini kita pindah ke ruas kanan. Kita dapatkan persamaan 1,3 di sini. Berarti kita butuh satu persamaan lagi ya, karena kita mau mencari dua variabel, yaitu I1 dan I2. Kita bisa terapkan KCL pada titik percabangan di mana dua mesh bersinggungan. Kita lihat kembali rangkaian lengkapnya ya, di sini. Di sini tadi dua mesh bersinggungan ya di cabang ini. Ya, di cabang ini. Sehingga kita diterapkan KCL di titik percabangannya. Bisa di sini yang bawah ya. Di node kita beri tanda 0 di sini. Ya. Atau juga bisa di atas. Ya, terserah saja. Nah, misalnya kita ambil yang bawah sajalah. Ya, yang bawah. Ya, di sini itu ada arus I2 ya, arus mesh yang di sini ya. Ini besarnya adalah I2, sedangkan di sini I1 dan di sini ada arus 6 ampere yang berasal dari sumber arus 6 ampere. Sehingga kita bisa terapkan KCL di sini ya. Nah, di sini saya ambil potongannya di sini ya. Nah, ini kita lihat di sini, kita terapkan KCL di sini. Arus masuk adalah I2 sama dengan arus yang keluar ya. I1 dan 6 ampere. Sehingga kita bisa tuliskan di sini I2 adalah I1 ditambah 6. Dan itu menjadi persamaan 1,4. Nah, kita sudah dapat dua persamaan ya, 1,4 dan 1,3. Di sini ada dua variabel yang belum diketahui, kita bisa selesaikan ini. Ya, jadi tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan 1,2 dan 1,4 gitu ya. Bisa menggunakan eliminasi, substitusi gitu ya, atau dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, kalau kita sudah selesaikan, maka nanti kita bisa dapatkan berapakah besar I1 dan I2. Kalau I1 dan I2 sudah kita ketahui, maka kalau kita mau mencari arus di sini atau tegangan di sini kan gampang ya, tinggal menggunakan hukum Ohm saja. Oke, dengan demikian selesai di bagian akhir. Ini ada latihan yang bisa Anda coba ya. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Semuanya Anda coba selesaikan dengan menggunakan metode analisis mesh. Gitu. Jangan gunakan yang lain ya. Ya, karena ini kita sedang berlatih metode analisis mesh. Selanjutnya kita di sini juga disertakan kunci jawaban bagi Anda untuk mengecek nanti jawabannya apakah sudah tepat atau belum. Ya, kalau belum Anda coba lagi. Nah, kalau sudah beberapa kali mencoba belum tepat, nanti Anda bisa tanyakan ke saya gitu ya. Bagaimana cara penyelesaiannya atau menggunakan silakan dituliskan di komen video ini ya. Nanti akan saya lihat apakah jawaban Anda sudah tepat atau ada yang terlewat atau kunci jawabannya yang salah dalam menuliskannya, kan bisa saja ya. Oke, baik, saya kira itu saja pembahasan tentang metode analisis mesh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak tepat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.